Gua Agnes dari server 146. Oke, jadi kali ini gua mau review lagi ya. Kali ini gua mau review Imperial Dramon ya, si naga bermulut lebar ya. Oke, jadi akhir-akhir ini si Imperial Dramon lagi banyak diminati ya teman-teman. Alasannya gua denger-denger sih si Belze ya sedang kena nerf ya. Ada pengurangan beberapa damage ya. Sedangkan si Imperial Dramon ini ya sebenarnya metanya udah lama ya, cuman baru dilirik akhir-akhir ini ya, karena ya kabar tersebut ya, BLZ agak di nerf ya. Selain itu juga Imperial Dramon ini serangannya nggak terfokus sama satu orang ya. Dia bisa nyerang semua musuh sekaligus ya, baik serangan skillnya dan juga serangan hit biasanya ya. Oke, langsung aja ya. Gua bakal bahas soal skillnya ya. Mana sih skill-skill yang bikin dia jadi meta ya teman-teman. Untuk metanya sendiri ya, kebanyakan orang pakai chipnya ini ya, chip CA ya, biar lebih sering ngeluarin skill ininya ya, skill apa? Skill hitnya doang ya. Oke, langsung aja ya kita ke skillnya ya. Oke, untuk si hit biasanya ini Holy Sword Strike ya. Ini efek pertama itu di sini ada disable ya teman-teman. Disable ini attack to target under disable status. Jadi dia bisa ngasih efek disable ke musuh ya. Sedangkan untuk efek dari disable ini dia ngurangin attack sebesar 24% selama 2 giliran ya teman-teman. Jadi si Imperial Dramon ini ngurangin damage musuh juga ya teman-teman. Dan ada lagi kalau nggak salah dia beberapa tambahan damage ya. Jadi walaupun damage ya nggak terlalu besar ya, karena all round itu nggak terlalu besar ya damage-nya. Tapi akibat dari beberapa buff, damage-nya bisa meningkat ya teman-teman. Kita bakal bahas di sini. Oke, di sini ada skill keduanya ya, buff keduanya ya. Di sini ada Dragon Dignity ya. When attacking non-dragon type opponent, attack increase 20% or attacking same type non-same type opponent attack increase 17%. Oke ya. Di sini ada Dragon Dignity ya. Jadi ini bentuknya serangan langsung ya. Jadi ketika dia nyerang when attacking non-dragon type, jadi ketika dia nyerang musuh yang bukan dragon type, dia bakal ningkatin attack-nya sebesar 20% ya. Dan ketika dia nyerang beda tipe ya. Beda tipe maksudnya di sini dia kan all round. Jadi kalau dia nyerang offense, nyerang defense dan nyerang speed, attack-nya bakal ningkat lagi sebesar 17% ya teman-teman. Jadi untuk hitter musuh ya double ya. Apalagi kalau hitter musuh itu tipenya bukan dragon ya, ya UV ya. UV kan cuman hitter cuman UV ya yang offense ya. Jadi kalau ketemu Jess atau ketemu Belze itu damage-nya bakal nambah sebesar 37% ya. Or when, oke ya. Di sini ada kata or ya. Berarti harusnya sih salah satu ya, atau ya. Atau itu kalau done kalau done mungkin double ya. Kemungkinan ini cuma salah satu ya. Karena di sini bukan non dragon type, mungkin cuma 20% ya. Kita nggak tahu ini bisa didabelin atau enggak ya. 20 tambah 17 atau 20% doang ya teman-teman. Oke ya, lanjut ke tamnya ya. Ini dia ya yang bikin si Imperial Dramon ini keren ya. Ini tamnya ya teman-teman. Tamnya di sini bisa kalian baca ya, Fire Sword Blaze and Attack all opponent ya. Jadi ini nyerang semua musuh ya. Ini yang bikin dia jadi meta ya. Yang bikin dia jadi meta ini karena serangannya itu nyerang semua musuh ya, yang di tam ini. Terus juga dia ada efek burn ya, efek burn apa di sini ya, burnnya kalau nggak salah saya energi burn ya teman-teman. Energi burn ini bisa ngurangin defense juga, bisa nambah damage juga, dan bisa nambah damage dan ngurangin ngurang defense musuh ya. Nanti kita bahas ya. Jadi ini ya yang metanya ya. Metanya itu ada di Tomb ya teman-teman. Tombnya ini nyerang semua musuh ya. Ditambah dengan ya chip seperti multi hit, charge attack ya. Jadi dia bisa nyerang nggak hanya sekali ya teman-teman, bisa berkali-kali. Jadi itu ya
Terus serangannya juga energi burn ini nembus ya, nembus shield ya. Jadi kalau musuh itu pakai shield ya, mau setebal apapun shieldnya, dia bakal ngurangin darah merahnya langsung ya. Enggak enggak nyerang shieldnya, tapi dia langsung nyerang darah merah. Ini ya yang bikin si Imperial Dramon ini meta ya teman-teman. Oke ya, langsung kita bahas di skillnya ya. Di sini ada energi burn ya. Energi burn ini efeknya attack has 55 chance. Jadi di sini ada 55% chance-nya untuk ngasih energi burn ke musuh ya. Dan maksimum dia ada 4 layer ya. Jadi ketika nyerang pertama itu 1 layer ya, kena energi burn-nya cuma 1 ya. Jadi dia bisa stuck selama sebanyak 4 ya. Jadi ada tulisannya itu kalau nggak salah armor warna merah ya. Armor warna merah itu 1, 2 sampai 4 ya. Jadi kalau stucknya udah 4, di sini ada itunya ya, ada damage tambahannya ya. Di sini each layer has 25% tuh. Oke, yang ini dia layernya, setiap layer itu punya kesempatan untuk enggak ya, atau mengabaikan shield musuh ya. Prevent regenerating shield and damage immune. Jadi dia itu mengabaikan shield musuh ya. Jadi setiap layer dia punya chance 25% untuk ini istilahnya prevent generating ini shield and damage ini. Maksudnya ini shieldnya enggak di ini ya, diabaikan ya. Jadi dia langsung nembus red health-nya ya, darah merahnya ya. Jadi dia juga damage imun ya. Jadi imun musuh yang sering keluar kayak skill shield of immunity itu ya, itu bisa ditembus oleh si Imperial Dramon ini ya. Chance-nya 25%. Jadi kalau 4 layer itu 100% ya. Jadi kalau udah layernya 4, otomatis ya shieldnya udah nggak guna dianggap ya. Dia bakal nembus darah merahnya langsung ya. Di sini ada yang kedua ya, buff keduanya. Buff keduanya ini energi transfer ya teman-teman. Imperial Dramon has 20 chance to restore 1 energy when attack opponent under energy burn. Oke ya. Ketika dia nyerang musuh ya, nyerang musuh yang kena energi burn tadi, layernya 1, 2, 3, 4 terserah ya. Pokoknya ada energi burn. Dia punya chance 20% untuk kasih energi tambahan ya, restore, nambah energi 1 ya. Jadi ya udah nambahin damage ya. Kalau nggak salah di sini nanti ada penambahan damage untuk musuh yang kena energi burn ya. Terus udah ngabain shield ya. Terus juga dia ngabain imun. Sekarang nambah energi pula ya teman-teman. Jadi ya itu makanya ya CA itu atau multi hit itu benar-benar dipakai ya, karena ketika dia nyerang 3 kali ya extra hitnya itu ngefek ya teman-teman, apalagi kalau dia pakai tumnya ya, nebas sekali 4 musuh ya. Jadi di antara 4 itu ada kemungkinan nambah energi ya teman-teman. Terus di sini ada energi penetration ya. Jadi after attack decrease opponent defense base each layer of energy burn. Oke ya teman-teman. Di sini ada lagi ya, ada lagi ini pengurang defense ya. Defense-nya itu berkurang sebanyak 4% untuk musuh yang kena energy burn. Jadi kalau dia 4 layer ya, di sini each layer ya. Jadi kalau ada 4 layer maksimalkan 4 kalau nggak salah. Maksimal 4. Jadi kalau ada 4 layer, di situ ngurangin defense musuh sebesar 16% ya teman-teman. Udah ngabain shield ya, terus ngabain imun musuh ya. Terus juga di sini ada nambah energi juga kalau musuhnya kena energi burn ya. Terus di sini juga ada ngurangin defense musuh, lengkap ya teman-teman, sama situmnya ini. Terus kita lanjut ke skill ketiga ya. Di sini skill ketiga ya. Jadi kalau untuk tumnya sendiri itu ngabain shield, ngabain imun, terus juga ngurangin bukan ngurang ya. Di sini ngurang ya kalau nggak salah. Coba kita baca. Oke. Ngurangin defense musuh sebesar 16% ya. Jadi di tumnya itu yang mantep ya teman-teman. Terus di sini ada skill pertamanya ya. Skill pertama kita anggap ya, ini unique skill 3, tapi di sini skill satunya ya. Skill satunya itu yang pertama energi absorb ya.
Untuk energi absorb itu keterangannya attack on target under energy burn, status to restore satu energi. Oke ya, jadi kalau yang di TUM tadi itu change-nya cuma 20% ya. Di sini change-nya nggak disebutin ya, berarti ini mutlak ya, nambah energi ya. Nambah energi 1 ya, tapi di sini nggak tahu ya. Di sini satu musuh atau empat-empatnya dapat efek. Jadi kalau nyerang 4 musuh jadi dapat 4 energi, kurasa enggak ya, pasti 1 ya. Jadi mau itu ada 4 musuh yang kena serangan energi burn ini tetap nambah 1 ya teman-teman. Oke, di sini ada buff keduanya. Energi outburst ya. Each restore energy give self one layer of Imperial Dragon battle outfit. Oke. Nah, bener ya, berarti di sini nggak cuma 1 sepertinya ya teman-teman. Jadi bisa nambah 4 sekaligus ya, seharusnya ya. Jadi di sini setiap restore energi dari serangan Dragon Breath Burst ini ya. Jadi dia nambahin stack armor ya, stack armor di buffnya punya Imperial Dramon ya, namanya Dragon Battle Outfit ya. Di sini bisa nyetak sebanyak 4 layer ya, 4 layer. Nah, setiap layer ini dia nambahin di sini each Imperial Dragon Battle Outfit increase. Oke, di sini setiap layer ini nambahin damage-nya sebesar 10% ya. Dan 25% attack absorb ya. Attack absorb ini gimana ya attack absorb? Jadi dia damage absorb ya. Kalau damage absorb itu ini ya, apa semacam seal ya. Tapi kalau attack absorb gua nggak tahu ya, nggak tahu yang lebih ininya. Tapi kalau di sini yang jelas ya, dia nambahin damage sebesar 40% ya. Kalau dia nambahin 4 energi ya, nambahin 4 energi dan tercipta 4 layer, itu nambahin damage 40% ya. Nah, kalau yang 25% attack absorb ini gua rasa oke, jadi dia ngurangin attack absorb ini, berarti dia semacam shieldnya milik si Alpha ya. Jadi si Alpha itu damage-nya kalau nggak salah di situ tulisannya damage absorb ya. Jadi dia semacam shield yang menghilangkan attack musuh ya teman-teman, kemungkinan ya. Tapi gua nggak tahu juga ya. Gua nggak pakai ya Imperial Dramon, tapi gua jelasin berdasarkan skillnya aja ya teman-teman. Terus di sini ada skill keduanya ya. Skill keduanya ini di sini ada penjelasannya ya, sama ya kayak TUM-nya tadi. Each hit chance 55%. Jadi ada chance 55% untuk ngasih energi burn. Kalau di sini ya nggak ada ya. Yang skill 3-nya ini nggak ngasih energi burn ya teman-teman. Tapi yang ngasih energi burn di sini hanya TUM dan skill keduanya ya. Jadi di sini ada chance 55% untuk ngasih energi burn. Di sini ada sama penjelasannya ya, maksimum 4 layer. Terus tiap layer itu ngabain 25% shield dan imunnya. Jadi kalau 4 layer itu udah pasti ya 100% yang ngabain shield dan ngabain imun musuh ya. Terus di sini ada buff keduanya. Di sini Dragon Mega ya. Di sini keterangannya, damage target under energy burn status. Each energy burn layer increase damage. Oke, 12% ya teman-teman. Udah dapat tambahan 40% ya. Kalau kita ngeluarin skill ini tadi nambah 40% ya teman-teman. Jadi itu buat diri sendiri ya. Jadi buffnya bentuknya layer ya. Jadi udah dapat 40% buff ya, nambahin damage ya, karena dia bentuknya layer dan buffnya ada pada diri sendiri. Di sini dia bukan dalam bentuk buff ya, jadi di sini serangan langsung ya. Jadi kalau dia nyerang musuh yang kena ada energi burn, dia bakal nambah 12% damage lagi. Jadi kalau kalian hitung ya, anggap aja musuh punya 4 layer energi burn ya. Terus si Imperial Dramon udah
punya 4 layer Battle Dragon outfit tadi ya. Jadi 40% ditambah 48% ya teman-teman. Kalian hitung sendiri ya. Hampir 98% tambahan damage ya teman-teman. Untuk ngeluarin 2 skill ini doang ya. Ngeluarin skill Dragon Bird Burst ini. Jadi bagusnya sih keluarin Dragon Bird Burst ini dulu, baru keluarin Sword of Omega ya teman-teman. Nah, terus di sini ada ya energi restore lagi ya teman-teman. Jadi di sini after attacking target under energy burn status, each energy burn layer give corresponding amount Imperial Dragon armor ya. Jadi can stack 4 layer. Jadi dia corresponding ya, give corresponding. Oke. Ngasih corresponding ini semacam hubungan ya, semacam change ya. Jadi tergantung dari Imperial Dragon armornya ya, can stack 4 layer ya. Jadi each armor layer provide damage decrease. Oke, jadi di sini buff lagi ya teman-teman. Nama buffnya energi restore ya. Jadi setiap after attacking target under energy burn status, each energy burn layer give. Oke. Jadi dia bakal ngasih ini ya, ngasih buff namanya energi restore ya. Itu tergantung daripada tergantung daripada energi burn tadi ya. Kalau dia 4 ya dapat langsung 4 ya teman-teman, Imperial Dragon armor tadi. Nama buffnya ini Imperial Dragon armor ya. Jadi dia bakal stack sebanyak 4 ya. Dan setiap stack itu, setiap layer itu bakal ngasih damage decrease ya. Jadi buat diri sendiri buffnya ya. Jadi dia bakal ngurangin damage sebesar 12% ya untuk setiap layer. Jadi kalau dikali 4 otomatis damage decrease ya, ngurangin defense musuh, ngurangin damage ke yang musuh kasih ke kita sebesar 48%, dan dia bakal ningkatin defense sebesar 8% dikali 4 ya, berarti 32% ya teman-teman. Mantap ya, udah dapet damage tambahan ya teman-teman, 98% ditambah ngurangin damage yang diterima ya, damage yang diterima sebesar 48%, nambah defense juga sebesar 32%, bisa restore energi, ngabain shield ya, ngabain imun ya, terus juga ngurangin defense musuh ya teman-teman. Ini paket komplit dari si Imperial Dramon ya. Makanya sekarang dia meta ya teman-teman, walaupun dia all-round ya. Sebenarnya all-round itu kalau di MOBA biasa kita sebut itu fighter ya teman-teman. Jadi dia bisa di build hitter, bisa di build semi ya, bisa juga kita build tank ya. Tapi ya nggak sekeras tank, nggak sesakit hitter ya. Di build semi juga sedang-sedang ya, tapi dengan paket komplit buffnya ini yang bikin dia sekarang meta ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat ya, high tier sekarang kebanyakan ganti ini ya, ganti si Belze-nya ya, ganti Belze, ganti hitter-hitternya ke Imperial Dramon ya teman-teman. Apalagi kalau udah dapet charge attack atau ini ya, charge attack atau si multi hit ya. Jadi bener-bener paket komplit ya teman-teman untuk serangannya. Untuk rekomendasi ya, oke. Untuk rekomendasi chip ya, chipnya bisa kalian pakai multi hit ya teman-teman. Multi hit bisa juga kalian pakai charge attack ya, biar dia sering ngeluarin tumnya ya, biar ngurangin defense juga, biar dapat energi juga, biar restore energi ya, biar menuhin layer daripada energi burn statusnya ya. Kalau kita pakai skill kan paling nambah cuma 1 ya, tapi kalau pakai charge attack dan pakai multi hit, jadi energi burn statusnya lebih cepat ningkat ya teman-teman. Ya anggap aja udah ngeluarin skill nih ya, udah dapet 1 energi burn dari Omega Sword tadi ya. Terus Imperial Dramonnya bakal nyerang sebanyak 2 kali ya, menyerang sebanyak 2 kali. Jadi energi burnnya otomatis bakal nambah sebanyak 2 kali lagi, jadi 3 ya startnya gitu ya.
Terus pakai multi hit juga bisa ya. Untuk artifak ya teman-teman, untuk artifak sendiri ya sebaiknya dikasih artifak tipe-tipe damage ya. Ini teman gua itu ya belum dapat ya kayaknya ya. Tipe-tipe damage. Di sini dia pakai restore 11 HP loss after each turn. Oke, ini sama kayak chip rumpur out ya. Jadi setiap dia udah selesai giliran ya, turnnya habis, dia bakal nambah 11% darah ya. Oke, yang bagus itu damage tambahan itu bagus ya teman-teman. Bisa kalian kasih skill damage tambahan ya. Terserah sih kalau untuk ini ya, kalau untuk artifak sendiri ya. Special skill ya teman-teman. Oke, ini belum kebuka ya. Untuk special skill sendiri gua rekomennya kasih ini ya, unbending ya. Bisa kalian kasih unbending untuk di belakang ya, karena dia pengganti si hitter ya. Terus kalian bisa kasih Wheel of Rage ya. Di sini nambahin semua tim ya, atau Wheel of Rage-nya bisa kalian kasih ke tempat lain ya. Terus double thumb juga mantep ya. Kalian bisa kasih double thumb ke Imperial Dramon, tapi dengan syarat dia punya CA ya. Kalau dia punya CA, otomatis 4-4-nya bakal ini ya. Kalau untuk penjelasan double thumb ini, ketika extra attack kita itu nyerang musuh yang sama sebanyak 2 kali, dia bakal ngasih debuff ke musuh ya. Di sini dia bakal ngurangin healing musuh sebesar 10% ya teman-teman. Jadi kalau udah kena serangan si Imperial Dramon ini, anggap aja udah pakai CA ya, udah kena serangan 2 kali ya, dia bakal kurangin healingnya ya otomatis ya sebesar 20% ya, gitu ya. Terus kalian bisa pakai kalau nggak salah Speed of God ini ya, karena kita udah pakai ini ya, udah pakai unbending ya, dia bakal nggak tahu ya, reviving ini seharusnya untuk unbending kagak ya. Ya unbending bisa ya. Di sini enter Speed of God ya. Ketika dia healing, dia bakal cannot be affected by attack ya, healing and skill ya. Jadi dia nggak bakalan bisa kena attack ya, kena heal dan kena skill ya. Nah, tapi dia nambahin damage sebesar 5% ya, cuma 1 giliran. Tapi ya kalau udah maksimal bisa lebih dari 5% ya teman-teman. Oke, jadi unbending, Wheel of Rage bisa ya. Terus kalian bisa pakai encourage ya. Encourage ini juga bisa ya kalau mau ya. Dia ketika fatal ya, tim bakal dapat 10% damage tambahan lagi ya. Jadi itu ya untuk ininya ya, untuk special skillnya kalian bisa pakai double thumb ya, Wheel of Rage dan unbending ya. Lebih bagus kayak gini ya. Bisa kalian pakai 3 ini Wheel of Rage ya, nambahin critical semua tim ya. Jadi ketika kita dapat critical, tapi Wheel of Rage-nya bisa kalian kasih ke DG dengan critical yang tinggi ya. Contohnya si Jess ya. Jadi dia bakal ngasih critical ke semua tim ya, ke semua tim sebesar 5%. Jadi dia bakal dapat juga si Imperial Dramon ini ya teman-teman. Oke ya, ini untuk special skill ya teman-teman. Recommend special skillnya. Oke, selanjutnya gue bakal bahas artifak skillnya ya. Untuk artifak skill miliknya si Imperial Dramon ini, kalian bisa klik di archive ya. Di sini ada digital archive ya, archive artifak ya. Terus kalian cari ini untuk semua Digimon ya, tapi di sini gue bakal liatin untuk artifak skillnya punya si Imperial Dramon ya. Jadi di sini ada artifak skillnya punya semua ya. Dengan cara kalian klik artifak arsip tadi, terus cari yang udah punya red chip dan punya skill embernya ya. Terus kalian klik di sini can generate yang warna merah tanda tanya ya teman-teman. Kalian klik tanda serunya ya. Nah di sini kalian bakal bisa lihat semua artifak skill dari Digimon ya.
Di sini ada semua ya, Mastemon, Omega. Nah, di sini ya. Jadi kalian lihat punyanya si Imperial Dramon. Oke, untuk Imperial Dramon sendiri dia lebih ke spesialis Stam dan Evolution ya teman-teman. Jadi di sini untuk efek Ember satunya ya. Jadi kalian bakal ketika kalian Ember ya, Ember orange artifact digabungin kombin ya sama 4 orange artifact, terus kalian pakai Ember dan kemudian kalian dapat skillnya Imperial Dramon ya. Di sini kalian bakal dapat salah satu dari 2 skill ini. Ada kemungkinan dua-dua dapat satu ya, salah satu ya. Terus di sini ada efek satunya ya. Efek satunya itu change at energy burn status by tomb and skill 15%. Jadi di sini dia ada chance untuk ngasih energi burn status tambahan ya dari tomb dan skill 2. Jadi bener ya, sama kayak bukan tambahan ya, tapi di sini chance-nya tadi 55% ya teman-teman. Nah, jadi kalau kalian dapat Ember yang ini, dia bakal nambah 15% lagi, berarti sekitar 70% ya. Jadi bakal nambah 70% untuk ngasih energi burn ke musuh ya. Kalau dapat Ember yang ini ya, efek satunya ini ya. Terus efek 2-nya ini ada nambahin tomb rate sebesar 20% dan evolution card sebesar 15% untuk keluar ya teman-teman. Jadi kalau kalian dapat efek kedua ini, tomb rate-nya bakal ningkat sebesar 20%, terus evolution card-nya bakal nambah lagi rate-nya sebesar 15%. Jadi ada kemungkinan keluar evolution rate-nya si Imperial Dramon ya, setiap kali kita ganti si card skill itu ya teman-teman. Oke ya. Jadi ya itu dia ya untuk Imperial Dramon sendiri ya. Untuk Imperial Dramon sendiri ya, kebanyakan kalau gua sih ngebuild damage ya, tambahin attack persen ya. Attack persen bisa kalian tambahin. Terus juga kalian bisa kasih damage increase ya, damage increase ke ya, contohnya ultimate kungfu ya. Ultimate kungfu bisa kalian pakai. Terus kalian bisa pakai burning resistant of burning ya. Terus bisa pakai point slash dan satu lagi ya yang nyerang musuh depan dan belakang itu ya, point slash sama apa ya gua lupa. Jadi ya tipe-tipe break seperti itu yang cocok untuk dia ya, attack ya. Kalau mau kasih sedikit defense juga nggak masalah, tapi dia udah punya buff defense-nya sendiri ya dan pengurang defense. Jadi agak lumayan keras ya si Imperial Dramon ya. Oke, itu dia ya review si Imperial Dramon ya. Untuk Imperial Dramon yang belum evolusi ya, gua sih cuman nggak tahu ya sama masta-masta lain cocok atau enggak ya. Kalau gua sendiri sih lebih baik kalian kasih di evolutionnya itu yang nambahin durasi evolusi ya. Contohnya ya nggak usah pakai attack lah, nggak usah pakai attack ya teman-teman, nggak usah kalian isi sama attack persen ya. Yang evolution ketika dia evolusi dia nambahin attack nggak usah ya. Kalian pakai ini aja, pakai yang nambah durasi satu giliran itu ya. Jadi kalau 2 jadi nambah 2 giliran ya. Jadi dia itu poinnya kalau nggak salah 12% ya. Evolutionnya itu poin untuk nambahin skill break evolution itu 12 poin ya teman-teman. Makan banyak poin tapi ya efeknya lumayan ya. Dia bakal ngasih durasi evolusi itu sebanyak 1. Jadi kalau normalnya itu cuman 2 giliran dia berubah jadi normal lagi ya. Untuk Imperial Dramon yang belum evolusi ya, belum ex-evo ya. Jadi kalian bisa pakai yang evolution turn itu ya. Jadi dia kalau normalnya itu 2, kalau kita pakai break evolution ini kita bakal nambah satu lagi durasinya jadi 3 giliran selama 3 turn dalam bentuk Imperial Dramon Paladin mode-nya ya teman-teman. Jadi kalau max-nya yaitu 2 level ya, jadi nambah 4 giliran ya. Ya itu ya untuk rekomendasi Imperial Dramon yang belum punya ex-evo ya. Oke, itu dia ya review gua tentang si Imperial Dramon ya. Si naga bermulut lebar yang lagi meta-metanya ya, karena si Belze sedang di nerf ya. Lagi kabarnya di nerf. Ya sebenarnya udah lama Imperial Dramon ini meta ya.
cuman baru dilirik akhir-akhir ini ya teman-teman. Oke, itu dia ya hasil review gua dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.